Halo kawan-kawan dimanapun berada, kembali dalam channel Wartawan Injil. Baik kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan membahas hal yang cukup penting. Ini ada hubungannya dengan lintas agama. Ya. Satu hal penting yaitu ketika kita membicarakan istilah-istilah di dalam Alkitab yang seringkali kadang gagal paham atau disalahpahami. Sehingga kemudian timbul perdebatan-perdebatan yang tidak kunjung selesai. Istilah apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah istilah tentang anak Allah atau sons of God kalau bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Ibraninya Ben Elohim, anaknya Elohim. Nah, teman-temanku, seringkali kita jumpai dalam forum-forum perdebatan, terutama dalam debat Islam Kristen, Kristen Islam ya. Seringkali istilah-istilah yang ada di dalam Alkitab, jadi istilah di dalam Alkitab ini Bible ya, Holy Bible ataupun Alkitab ini. Di sini ada banyak istilah-istilah menyebut istilah anak Allah atau anak-anak Allah. Bahasa Inggrisnya sons of God. Bahasa Ibraninya Ben Elohim, Ben Elohim, anak Elohim, anak Allah. Itu seringkali secara tidak tepat ya, dibenturkan dengan ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surat Al-Ikhlas misalkan, yang mengatakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Ataupun di dalam surat Al-Jin yang juga mengatakan dia tidak beristri dan tidak beranak. Nah, jadi karena Al-Quran mengatakan Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Al-Quran mengatakan Allah tidak beristri dan tidak beranak. Tetapi kemudian di Alkitab, di Bible, ya, ada dikatakan anak-anak Allah. Lu berarti ini bertentangan. Berarti ini bertentangan. Itu yang sering terjadi. Nah, kejadian semacam ini terjadi sebenarnya hanya karena orang yang kurang berilmu saja. Pertentangan seperti ini tidak akan terjadi jika orang tidak gagal paham atau tidak ada salah paham. Jadi segala kesalahpahaman di dunia ini memang sering sekali terjadi karena orang miskomunikasi atau gagal memahami. Nah, demikian juga dalam hal ini. Tentang istilah Ben Elohim atau Sons of God atau anak Allah yang ada di Alkitab. Pertama-tama teman-teman yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran surat Al-Jin maupun surat Al-Ikhlas yang mengatakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah tidak beranak dan tidak beristri, itu sebetulnya kalau kita sudah paham betul dengan Alkitab, ya, dengan Alkitab, kita melihat bahwa tidak bertentangan. Ayat-ayat Al-Quran itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Salah satu buktinya, Allah yang dikabarkan di dalam Bible atau Alkitab, itu disebutkan namanya sebagai Yahweh atau Yod He Vav He, yang bermakna Ye Asher Ye. Jadi nama Yahweh di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 misalkan, atau di Keluaran 3 ayat 14, dikatakan nama Allahnya bangsa Israel itu adalah Yahweh, yang artinya Ye Asher Ye. Nah, di mana makna Ye Asher Ye ini bermakna sebagai dia ada dengan sendirinya. Jadi Allah yang dikabarkan di dalam Alkitab atau dalam kitab-kitab Yahudi itu adalah Allah yang ada dengan sendirinya. Artinya dengan kata lain atau dengan kalimat lain, dia tidak diperanakkan dan juga tidak beranak. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya baik teks-teks Alkitab berbahasa Yahudi atau Ibrani dengan ayat-ayat Al-Quran sebenarnya dalam hal ini tidak bertentangan.
Jadi Allah yang dikabarkan dalam Al-Quran, yang dikatakan dalam surat Al-Ikhlas sebagai lam yalid walam yulad, itu adalah Yahweh atau Yahwa yang di dalam Alkitab disebut sebagai Ehye Asyar Ehye, dia yang ada dengan sendirinya. Nah, lalu bagaimana dengan istilah anak-anak Allah atau Ben Ha Elohim yang ada di dalam Alkitab? Memang kalau betul Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, terus bagaimana kok ada istilah anak-anak Allah di dalam Alkitab? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Sahabat-sahabatku, sebelumnya izinkan dengan segala hormat saya memberikan sebuah ilustrasi atau analogi. Demikian. Jika kita mau membahas komputer, dunia komputer nih, kita harus paham istilah-istilah atau perbendaharaan-perbendaharaan kata yang ada di dalam dunia perkomputeran. Misalkan seperti mouse. Apa itu mouse? Mouse itu bahasa Inggris. Kalau lihat di kamus bahasa Indonesia artinya binatang tikus. Nah, tapi mouse di dalam dunia perkomputeran bukan bermaksud ada binatang tikus, bukan. Ini loh mouse. Nah, ini mouse. Ini kursor penggeraknya komputer atau laptop ya. Ini disebut mouse. Bentuknya mungkin karena mirip tikus ya. Ini cicit ya, ada ekornya, ada kabelnya, ini kayak ekornya tapi panjang. Tetapi kita semua tentu tahu ketika orang berbicara tentang mouse dalam konteks komputer, itu bukan bermakna binatang tikus. Atau dalam istilah komputer juga ada software. Software. Soft lunak. Ware. Perangkat. Perangkat lunak. Kalau orang sudah memahami dunia komputer, orang mengerti bahwa aplikasi-aplikasi yang harus diinstal ke dalam komputer itu disebut sebagai software. Nah, artinya lunak di sini tidak seperti pemahaman secara umum. Lunak misalkan kayak gini. Kalau kita ada kata lunak, apa yang ada dalam benak Anda? Lunak itu kan seperti empuk, lembut. Mungkin orang berpikir bantal. Oh, ini bantal. Oh, lunak. Lunak atau empuk. Atau orang berpikir seperti ubur-ubur, itu lunak, lembek. Atau kalau orang gendut, ya, pipinya kan empuk, kenyal, lunak juga, empuk. Ya, tapi istilah software, perangkat lunak, dalam hal ini bukan bermakna seperti itu. Bukan lunak seperti lunaknya bantal ini, bukan. Tidak ada hubungannya lunak seperti lunaknya bantal atau lunaknya ubur-ubur, lunaknya ager-ager dengan perangkat lunak yang dimaksud dalam dunia komputer. Begitupun dengan hardware dan sebagainya ya. Nah, jadi sahabat-sahabatku, untuk mengetahui apa maksudnya mouse ini tadi dalam dunia komputer, kita harus tanya kepada pakar dan ahli-ahli komputer. Apa maksudnya mouse itu? Jangan asal ditafsirkan sesuai dengan kamus, buka di kamus bahasa Indonesia, lihat mouse bahasa Inggris, bahasa Indonesianya binatang tikus, loh ditafsirkan tikus. Jadi gagal paham. Itu sebagai sebuah ilustrasi pertama. Saya berikan ilustrasi kedua. Ini hanya sebuah ilustrasi ya, analogi ya. Ada juga istilah pembalut. Di Indonesia kalau kita ngomong pembalut luka, kita berpikirnya apa? Handyplast, plester yang kalau orang luka, tangan kena pisau ya, tersayat, kena jarum atau berdarah, kita kasih plester, pembalut luka. Tapi di dalam orang-orang berpuisi, orang-orang sastra juga mengatakan ada pembalut hati. Loh, sama-sama pembalut ini, pembalut luka dan pembalut hati. Tapi maknanya sangat berbeda. Atau kalau orang menyebut
wanita, ada pembalut wanita. Wih, lain lagi ya. Jadi antara pembalut luka, pembalut hati, pembalut wanita, ini maknanya berbeda semua. Meskipun sama-sama pembalut. Nah, artinya ketika kita berbicara sesuatu istilah itu kita harus paham maksudnya apa dulu. Supaya tidak gagal paham. Jangan bilang minta pembalut, seorang perempuan minta datang bulan bilang minta pembalut, kemudian dikasih plester handy plus, ya nggak nyambung. Contoh yang ketiga, ya, dalam dunia asuh, kalau dalam bahasa Inggris ada istilah godmother. Artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? God, Allah. Mother, ibu. Ibu Allah. Bingung kan? Nggak jelas. Apa itu ibu Allah? Tapi kalau kita buka di kamus, ketika kita buka godmother atau godfather, artinya bukan ibu Allah atau ayah Allah atau bapak Allah. Bukan. Tapi godmother adalah ibu asuh. Kalau dalam dunia gereja ada ibu baptis. Godfather, ayah asuh atau ayah baptis. Ada juga godchild. Child itu anak. God itu Allah. Apakah anak Allah? Bukan. Dalam bahasa Inggris, godchild tidak dipahami sebagai anak Allah. Bukan. Tapi anak asuh atau anak baptis. Godmother, godfather, godchild. Dalam budaya bahasa Inggris itu beda maknanya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak berarti ibu Allah atau ayah Allah, bukan. Tapi ibu asuh. Jadi berbeda ya. God kok menjadi asuh atau baptis. Ya inilah bahasa. Jadi harus dipahami. Jadi jangan asal disamaratakan. Godmother, godfather, godchild. Kalau diartikan ibu Allah, apa itu? Bingung nanti. Nah, artinya sahabat-sahabatku, ketika kita membaca atau memahami sebuah kata dalam budaya dan tradisi tertentu, kita harus memahami dulu konteks pembicaraannya ini apa, kontekstualnya bagaimana. Nah, demikian juga ketika kita mau membahas ayat-ayat Alkitab. Di Alkitab sini ya. Ayat-ayat di dalam Alkitab ini, pertama-tama kita harus paham dulu istilah-istilah penting yang ada di dalamnya. Ada banyak istilah-istilah penting yang kadang orang gagal paham. Misalkan kata Tuhan. Di Perjanjian Baru. Sudah sering saya bahas di video-video sebelumnya ya. Ada sekitar 5 atau 6 video khusus yang membahas tentang kata Tuhan. Yang maknanya sebenarnya sama dengan Tuan. Saya jelaskan di video itu sejarahnya bagaimana, kapan kata Tuhan berubah menjadi Tuhan, bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Teman-teman bisa tonton di video-video itu. Kemudian juga tentang kata Allah atau kata Elohim atau kata Theos yang ada di Alkitab. Itu harus kita ngerti maksudnya ketika Alkitab menulis kata Theos atau Elohim yang oleh LAI diterjemahkan sebagai Allah. Itu menunjuk kepada siapa? Karena menurut kamus Strong, kamus Strongs, itu kamus internasional ya, memberitahu kita bahwa kata God atau kata Theos atau kata Elohim atau kata Allah yang ada di Alkitab ini bisa bermakna sekitar 4 macam. Bisa menunjuk kepada Sang Maha Pencipta, bisa menunjuk kepada malaikat-malaikat, bisa menunjuk kepada hakim-hakim, bisa menunjuk kepada pembawa, penyampai firman, dan sebagainya. Nah, jadi berbeda. Konteks kata Allah yang ada di kamus bahasa Indonesia dengan yang ada di Alkitab beda maksudnya. Di Alkitab bisa berbagai makna. Hal-hal seperti ini harus dipahami. Juga misalkan dengan kata malaikat. Malak. Bahasa Ibraninya malak. Di Indonesia diterjemahkan menjadi malaikat. Apa maksudnya? Nah, kalau kita orang Indonesia secara umum, orang awam memahami malaikat, apa yang ada dalam benak pikiran Anda? Mungkin Anda berpikir, itu suatu makhluk yang warnanya putih,
ada sayapnya, bersinar, begitu ya. Tetapi dalam budaya Yahudi, dalam teks Ibrani aslinya ketika mengatakan malak, maksudnya adalah utusan Allah. Jadi malak itu artinya utusannya Allah. Bentuknya seperti apa? Bisa beragam bentuk. Bisa hanya muncul suaranya saja. Di kitab-kitab perjanjian lama itu ada muncul suara, itu suara malaikat. Ada juga muncul yang bergumul dengan Yakub. Di dalam kitab Hosea 12 ayat 5 dikatakan itu disebut sebagai Elohim ya, disebut sebagai Allah yang bergumul dengan Yakub. Ternyata Allah dalam hal ini adalah malaikat. Dia berwujud manusia. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus dipahami. Baik, sekarang kita lanjutkan ke dalam istilah tadi soal anak Allah atau Ben Elohim. Sebagaimana kita tidak boleh asal-asalan memahami istilah mouse yang ada dalam dunia komputer sebagai tikus, atau istilah Godfather atau Godmother dalam bahasa Inggris yang kemudian ke bahasa Indonesia berubah makna menjadi bapak asuh atau ibu asuh. Begitupun ketika kita memahami istilah anak Allah. Istilah anak Allah ini kan munculnya di dalam Alkitab di sini. Jadi karena ini istilah yang ada dalam Alkitab, kita harus mencari informasi lengkapnya juga dari dalam Alkitab. Jangan tanya ke orang di Hong Kong atau tanya kepada Donald Trump. Tanya kepada Bill Gates. Bill Gates itu kan orang pintar, orang jenius, ahli komputer. Kita tanya, "Hei Bill Gates, apa arti anak Allah?" Nanti jadinya bisa ngawur. Tanya ya kepada orang yang paham komputer ya. Kalau Anda tanya apa arti mouse kepada Bill Gates, dia bisa jelaskan. Ya. Nah, kalau mau tahu tentang apa arti anak Allah, ya tanya ke sumbernya langsung. Itu udah ada di Alkitab. Nah, kita lihat sendiri di dalam Alkitab. Itu begitu jelas sahabat-sahabatku. Apa maksud anak Allah di dalam Alkitab? Ada banyak banget ayat. Saya berikan beberapa saja ya, biar menghemat waktu. Misalkan di dalam surat Roma 8 ayat 14 dikatakan, anak-anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Loh. Jadi mouse adalah, kalau kita nanya kepada ahlinya, ahli komputer, mouse adalah bukan binatang tikus, tapi adalah kursor penggeraknya komputer. Begitupun kita tanya, anak Allah menurut budaya dan tradisi Yahudi adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Di mana ayatnya? Roma 8 ayat 14 dan beberapa ayat lain. Terus apa lagi? Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 mengatakan bahwa anak-anak Allah menunjuk kepada orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki. Jelas toh? Jadi ditegaskan, digaris dalam ayat ini. Anak Allah yang dimaksud itu bukan hasil hubungan seksual laki-laki dan perempuan. Bukan hasil keinginan manusia laki-laki perempuan. Bukan. Jelas toh? Nah, jadi kalau dengan segala hormat, kalau masih ada orang-orang yang ngaku-ngaku guru-guru, tapi kemudian mengatakan, kok ada anak Allah? Emang bidannya siapa? Wih, ya, seperti Om Rizik Sihab itu, yang sering mengejek mengatakan, emang bidannya siapa? Ini pikiran-pikiran seperti ini timbul dari pemahaman yang gagal paham. Ya. Jadi kalau orang betul-betul berilmu, ya, orang berilmu itu bahasa Arabnya ulama, orang berilmu, ya, harusnya tahu bahwa istilah anak Allah yang dimaksud di dalam Alkitab sama sekali bukan hasil hubungan laki-laki dan perempuan atau hasil hubungan jasmani. Tetapi orang-orang yang disebut apa tadi? Dipimpin Roh Allah. Di ayat lainnya juga dikatakan, anak Allah adalah orang-orang yang membawa damai. Bahkan kalau di dalam
Mazmur 90 ayat 2 kita diberitahu bahwa gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakkan oleh Allah. Jadi anak Allah dalam hari ini maksudnya adalah ciptaannya Allah yang sangat diperhatikan oleh Allah. Ciptaan yang begitu dekat dengan Sang Pencipta. Maka disebutnya anak-anak Allah. Jadi anak Allah bukan cuma menunjuk kepada manusia atau malaikat atau makhluk-makhluk surgawi. Tapi bahkan di Mazmur dikatakan gunung-gunung, bumi dan dunia itu juga anak-anak Allah. Jadi artinya istilah anak Allah di sini harus dipahami secara biblical kontekstual, konteks Alkitab. Jangan dipahami dengan konteks yang lain. Begitu ketika kita bicara tentang Godfather, Godmother, kita harus paham konteks orang Inggris ngomong itu apa maksudnya. Bukan ibu Allah atau ayah Allah, bukan. Godfather, Godmother, maksudnya ayah asuh, ibu asuh toh. Gitu ya. Kemudian sebagai sebuah ilustrasi sahabat-sahabatku, saya berikan ilustrasi yang berdasarkan fakta dan kenyataannya. Di dalam teman-teman sahabat-sahabat muslim, dalam budaya Islam, muncul sebuah istilah Nabi Muhammad kekasih Allah. Jelas ya. Maksud daripada Muhammad kekasih Allah adalah betapa dekatnya Muhammad dengan Allah. Sehingga disebut sebagai Muhammad kekasih Allah. Diyakini begitu dekatnya hubungan sang Nabi dengan Sang Maha Pencipta. Sehingga disebut hubungannya sebagai kekasih. Ini bahasa Muslim, bahasa Islam. Sehingga harus dipahami dengan kesadaran dan pemahaman kacamata Muslim. Artinya, tidak boleh non-Muslim dengan seenak jidatnya, dengan semau gue, mengartikan istilah kekasih Allah seperti pikiran anak muda zaman now misalkan. Kekasih, berarti pacaran. Kalau pacaran berarti sayang-sayangan. Kalau sayang-sayangan zaman now berarti wi. Tidak boleh begitu. Ini akan menjadi sebuah ajaran yang sesat. Nah, artinya teman-temanku, istilah kekasih Allah yang ada dalam budaya tradisi Islam tidak boleh diartikan sembarangan, seenak jidat, semau gue, dengan tafsiran orang seenaknya sendiri. Begitupun dengan istilah anak Allah atau Ben Elohim yang ada di dalam Alkitab. Non-Yahudi atau non-Kristen tidak boleh juga seenak jidatnya sendiri mengartikan anak Allah yang ada di Alkitab sebagai kok Allah punya anak? Emang bidannya siapa? Kok dibilang Allah punya anak? Istrinya Allah siapa? Dan sebagainya. Tidak boleh begitu. Sekali lagi, sebagaimana orang-orang non-muslim tidak boleh semaunya sendiri menafsirkan kata kekasih dalam frase Muhammad kekasih Allah. Tidak boleh ditafsirkan semau gue. Begitupun teman-teman non-Yahudi dan non-Kristen tidak boleh seenaknya sendiri menafsirkan arti anak Allah yang ada di dalam budaya tradisi Yahudi sebagai Allah punya anak seperti manusia beranak. Allah punya anak itu seperti laki-laki yang punya istri terus punya anak. Tidak boleh. Jadi sahabat-sahabatku, istilah anak Allah atau Ben Elohim yang ada di dalam Alkitab itu mengungkapkan, sebuah istilah yang dibuat untuk mengungkapkan betapa dekatnya hubungan antara Allah dengan ciptaannya. Sehingga dalam Mazmur 90 dikatakan gunung-gunung bumi dan dunia, gunung-gunung bumi dan dunia dilahirkan,
diperanakkan. Itu artinya Allah menciptakan gunung, menciptakan bumi, dunia itu nggak asal-asalan. Tapi dengan hati yang serius, dengan hubungan yang begitu dekat, dengan keseriusan yang dalam. Maka gunung-gunung, bumi dan dunia disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau saya punya teman-teman para novelis ya, sering mengatakan ketika dia menulis novel, dia mengatakan, saya sedang hamil untuk novel yang ke-7 misalnya. Anak-anak saya sudah ada 6. Nanti saya akan melahirkan anak yang ke-7. Maksudnya apa? Anak dalam hal ini adalah karya-karya tulis, karya-karya sastra itu disebut sebagai anak-anaknya para novelis. Ya, demikian juga ketika Allah mengatakan bumi dan dunia sebagai anak-anaknya. Itu memaksudkan hubungan yang begitu dekat. Ya, kembali lagi sahabat-sahabatku. Jadi kalau dalam istilah Islam diistilahkan kekasih Allah. Nah, di dalam Yahudi atau dalam kekristenan ada istilah anak Allah. Ini maksudnya sama, yaitu ciptaan-ciptaan yang sangat dekat dengan Allah. Harus dipahami begitu. Ketika kita menyebut kekasih Allah, itu harus dipahami seperti anak Allah. Kira-kira begitu. Sama sekali bukan anak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang yang sering gagal paham, ya. Baik sahabat-sahabatku, kiranya pada video ini memberikan sebuah pemahaman, ya. Jangan lagi orang gagal paham atau salah paham diulangi terus, ya. Apalagi buat teman-teman yang mengaku berilmu, atau kalau bahasa Arabnya ulama berilmu, orang-orang berilmu. Jangan sampai kemudian timbul ejaan-ejaan kepada Yahudi dan Kristen, kata, kok Allah beranak? Emang bidannya siapa? Jangan. Kalau Anda berkata seperti itu menunjukkan bahwa Anda tidak berilmu. Anda seperti ilustrasinya seperti orang bodoh yang bilang, tikus, masa komputer kok ada tikusnya? Padahal maksudnya mouse ini adalah kursor penggeraknya komputer, bukan binatang tikus. Anda ngotot, enggak bisa. Mouse itu kan artinya tikus, berarti itu ya binatang tikus. Nah, kalau seperti ini ya artinya orang yang bisa disebut sebagai, kalau istilahnya kardi, ya, bahasa Maduranya kardi, carpe diem, ya, semaunya sendiri. Jadi seenak jidatnya menafsirkan. Pokoknya ini bukan tikus. Ya siapa yang bilang ini binatang tikus? Ini mouse. Mouse artinya kursornya komputer. Ya, jadi itu kalau orang-orang ngotot bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak boleh jadi ada istilah anak Allah. Tidak ada itu istilah anak Allah. Ya itu orang yang kardi, carpe diem, kalau bahasa Maduranya. Semaunya sendiri, tidak mau memahami budaya dan tradisi lain. Nggak bisa. Anda mau membaca atau membahas atau mengutak-utik ayat-ayat Alkitab, Anda harus paham istilah-istilah yang ada di Alkitab. Sebagaimana kata Allah yang ada di Alkitab tidak boleh sembarang diartikan menurut pemahaman budaya lain. Begitupun dengan istilah anak Allah yang ada di Alkitab. Ya harus sesuai dengan pemahaman Alkitabiah. Tidak boleh ditafsirkan seenaknya sendiri. Baik sahabat-sahabat, terima kasih ya. Sampai jumpa di dalam video-video yang lain. Shalom.